Bron, siang-siang gini enaknya makan mangga nih, tapi mangga lagi mahal. Iya memang. Aku pun lagi pengen mangga bang, cuman kata bang tadi mangganya mahal. Iya. Mangga apa ini yang mahal? Yang mahal sih biasanya mangga impor. Ya memang namanya mangga impor ya kan. Tapi ngomong soal mangga impor nih bang ya. Kenapa itu, Bro? Ini aku baru baca berita ini. Tim gabungan musnahkan 14,6 ton mangga ilegal. Banyak kali ya? Asal Thailand di perairan Asahan. Wow. Kebayang nggak 14,6 ton itu? Yo, sebanyak apa itu ya? Kalau misalnya ketimpa kayak mati ya. Nah, kira-kira lembaga apa sih yang mau karantina dan musnahkan mangga itu? Nah, di sini bahasanya kan tim gabungan ya. Iya. Salah satunya di sini ada Bea Cukai, Badan Karantina, TNI Polri dan lain-lain. Di sini yang penasaran nih Badan Karantina ini gimana ya kira-kira? Nah, daripada penasaran, sekarang di podcast Pas Kaliba Pro kita kedatangan langsung kepalanya, Bro. Iya. Yo, Siapa itu, kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kita panggilkan Bapak Prayatno Ginti. Selamat datang di Pas Kaliba Pro. Tepuk tangan dulu dong. Baik kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Pas Kaliba Pro, di sini kita sudah kedatangan narasumber nih bang. Narasumber yang keren sekali ya, namanya Pak Ginting ya. Oh, Pak Ginting. Kepala Balai Besar ya Pak. Kepala Balai Besar Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sebut tangan lagi dong sekali lagi. Nah Pak Ginting, izin ya Pak, mungkin kan di antara kawan-kawan pendengar Pas Kaliba Pro ini Pak, nah kami menyebutnya kawan cerita ya. Kawan cerita ini banyak mungkin yang masih awam atau belum tahu tentang Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Pak. Mungkin boleh Pak di awal kita jelaskan dikit kira-kira apa aja sih tugas secara umum dan kira-kira apa aja perannya seperti itu Pak untuk BBKHIT ya Pak. Terima kasih Pak Anis. Horas. Menjuah-juah. Makasih khusus untuk hari ini kehadiran kami di Badan Statistik khusus di pagi hari ini. Kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan Badan Karantina Indonesia yang baru berumur 3 tahun. Tahun 2023 muncul di disepakati oleh pimpinan tertinggi kita Pak Presiden. Nah, khusus untuk Badan Karantina Indonesia mempunyai wilayah salah satunya adalah Sumatera. Sumatera ini disebut di Sumatera Utara adalah Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, Tumbuhan Sumatera Utara, yang tugasnya adalah sehari-hari satu provinsi Sumatera Utara. Dan mengkoordinir seluruh dari Sumatera mulai Aceh sampai ke Lampung. Terkait itu kawan-kawan semuanya di pagi hari ini tentu kami sedikit menerangkan arti penting dari karantina sendiri. Badan Karantina Indonesia khususnya 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu hewan, ikan dan tumbuhan. Iya, Tugas kami adalah mencegah penyakit yang masuk ke wilayah Sumatera Utara dan yang keluar ke Sumatera Utara. Itu sifatnya adalah perlindungan. Ya, Pak. Baik. Terus ada yang kedua adalah sebagai toolsnya perdagangan. Nah, gitu nanti kita berbicara terkait dengan internasional. Baik Mungkin Pak. itu aja dulu. Iya, baik. Mas Anis.
Berarti semua barang ya, barang yang keluar masuk itu dicek Pak ya? Baik, jadi yang turunan 3 tadi, Iya, hewan, ikan, dan tumbuhan. Oh. Hewan hidup, produknya yang diolah, ikan yang hidup, produknya yang turunannya diolah, tumbuhan sebegitu banyak jutaan spesies, dan turunannya kita yang mengawasi. Baik, Pak. Oke. Tapi saya jadi penasaran nih jadinya Pak, kan Pastilah. jutaan tadi katanya, jutaan, Iya, jutaan spesies spesies. tumbuhan. Iya, Saya pengen tahu sih sebenarnya cara meriksanya itu gimana Pak? Iya, Pak. Cara Sebelum memverifikasinya keluar dan apakah masuk itu, ya? iya, sebelum keluar dan masuk itu prosedur teknisnya kira-kira boleh dijelasin Pak kira-kira? ya secara teknis ya. Hmm. 3 unsur ini, hewan, ikan, dan tumbuhan ini kita punya staf ahli semua. Oh. Iya, jadi kalau di bidang hewan ada dokter spesifik dokter hewan, Baik. baik dari segi penyakitnya virus, bakteri, dan turunannya. Begitu juga di ikan, gitu juga tumbuhan. Walaupun tadi saya bilang banyak, semuanya penyakit itu nggak akan banyak kalau udah ahlinya yang Oh ya udah berbicara ya. Ahli berbicara. kalau dia bilang virus ya kita akan caplok dan melihat ke dalam laboratorium kita Laboratoriumnya. yang ada di Oh, Sumatera Utara. teknisnya gitu. Pak, ya. saya izin, lanjut Pak. Lanjut aja. Saya izin nanya, tadi kan namanya kan unik nih Pak, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kenapa sih Pak spesifiknya ikan gitu Pak? Kan bukannya ikan itu masuk ke hewan gitu Pak. iya, iya, Kira kenapa betul. itu Pak? Kalau ada spesifik ikan Jadi, dan turunan. makasih. Pada umumnya kita masyarakat di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara ini, hewan dianggap itu ikan ya. Padahal Iya. hewan itu berada di mana Pak? Air. Di darat. Iya. Di darat kron. Ikan apa hewan? Hewan. Oh hewan. Kalau ikan, Ikan di air Pak. Ikan di air. makanya spesifiknya juga berbeda. Oh, baik. Gitu. Baik. Jadi hewan ini berada di atas dan Di darat dan di udara ya Pak? iya. Oh, Jadi baik. di tanaman itu berada di atas tanah Iya. tumbuh. Oke. Tapi ada juga tanaman di dalam air. Di perairan ya. Ada. Betul. Spesifiknya. Makanya tadi Masnya nanya bagaimana caranya mengidentifikasi sekian juta tanaman. Kita serahkan ke ahlinya. Oh. Betul. Ada ahli-ahli yang siap. Ahlinya, iya. Jadi Ngecek. rumput laut itu Oh, betul. kalau Bapak yang ini apa? Tumbuhan Pak? Tumbuhan. Iya. Kalau kita ada di ikan. Oh, masuk ke ikan. Saya kan berasanya spesifik. Oh, di air. Di air. Oh, baru Terus tahu ada ya. negara ada negara tertentu dia mengaplikasikan itu ada tumbuhan. Kenapa? rumput Karena laut. punya klorofil. Oke, Oh, baik. Nah, jadi keinginan negara tujuan kita, misalnya Mas Ajis mau ekspor tanaman rumput laut. Rumput laut ke Jepang atau Korea gitu Pak? Iya, kalau Korea pasti dia minta ikan. Ikan, oh baik, sertifikatnya. sertifikasinya. Iya gitu. Tapi kalau ke Jepang belum tentu dia minta sertifikat karantina ikan. Baik. Bisa diminta sertifikat karantina tumbuhan. Tumbuhan, baik. Jadi selama ini saya makan hewan ya. Ya. Bapak ini sering makan. Rumput laut. Oke, silakan. Iya oke Pak. Jadi tadi kan udah bahas gimana teknisnya secara singkat lah, secara kulit-kulitnya, bagaimana badan balai karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Memang masyarakat mungkin Pak mungkin yang lebih banyak penasaran lagi terkait teknisnya. Kalau misalnya mungkin lebih pengen tahu bisa langsung Cara melaporkan karantinanya. kalau misalnya pengen lebih tahu langsung main ke medsosnya aja kali Pak ya, atau mungkin ke Atau, kantornya iya, mungkin pelayanannya. yang lebih dalam lagi ya. Baik, untuk Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, singkatnya sebenarnya populer di masyarakat adalah kantor karantina. Oh. Jadi kantor karantina ini mampu di seluruh Sumatera Utara ada 6 Oke. yang kita di SK-kan oleh Badan Karantina Indonesia. Masih ada lagi namanya pos layanan. Oh, baik. Itu sampai ke 16 kantor. Kantor. Nah, kalau di Sumatera Utara pada umumnya masyarakat mengirim lewat udara. Berada pesawat. di Bandara. Satuan Layanan Kuala Namu. Oke, Kuala Namu. Kedua adalah di
Silangit. Oh, Bandara Silangit, Bandara baik. Silangit. Terus yang laut ada di Belawan, di Tanjung Balai Asahan, terus Sibolga, Nias. Nah, ini yang melayani kawan-kawan atau masyarakat dalam arti pelayanan karantina. Karantina ya, Pak. Ya, tempatnya di situ. Tapi kalau kantor induknya berada di Jalan Jenderal Ahana Sution, Ahana Sution, oke. nomor 14 di Kota Medan. Medan Johor ya, Pak. Medan Johor. Nah, Pak, kira-kira tadi kalau masyarakat pengen karantina atau dan lain-lain itu ada biayanya nggak sih, Pak? Atau gratis, Pak? Ya, jadi kalau karantina hanya minta informasi ya semuanya gratis. Oh, gratis ya, Pak. Baik. Kawan-kawan semuanya hadir saja. Oke. Tidak ada masalah. Yang penting senyum saja. Senyum. Jangan marah-marah dan Iya, terima kasih, Pak. karena susah carinya ya kan. Iya. Oke. Tapi untuk kalau mengirim sesuatu ada jasa. Oh, baik. Jasa ada yang jasanya ya, Pak. dibayarkan ke negara namanya PNBP. PNBP, betul, Iya. Pak. Nah, ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau ngirim ada yang Ada biaya yang PNBP-nya. dikeluarkan juga, Iya, ada PNBP-nya karena tadi ya. kan kawan-kawan hanya melihat informasi ya nggak bayar. Tapi kalau mau mengirim 1 ekor anjing Oh, ke Jogja, ya bayar. Ada PNBP-nya. baik. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya jujur aja Pak, saya juga baru tahu sih Pak. Untunglah ada Bapak di sini. Betul. Juga sih. Jadi ngomong-ngomong nih Pak soal tadi kita udah bahas ekspor impor segala macam. Iya. Untuk informasi kita juga bahwasanya BPS juga mengeluarkan data Pak terkait ada namanya nilai FOB FOB ya. atau free on board. Iya, iya, iya. Ini adalah ekspor pertanian Sumatera Utara. Dan kondisi bulan Mei 2025 itu sebesar 79,455 juta. Artinya ini tumbuh 16,97% dibandingkan bulan Mei tahun lalu. Nah, Oke. kira-kira gimana tuh menurut Abang? Oke, menurut kami di karantina dari tahun ke tahun memang ada peningkatan Ekspor impor. ya. Iya. Ekspor. Terus ada peningkatan impor. Kalau kita bicara tentang ekspor impor, kita punya data khusus di pertanian. Tadinya kan ada hewan, ada Ikan. tumbuhan ya. sama ikan. Nah, untuk saat sekarang tahun 2025 ini khususnya ekspor ini malahan kita sudah 40,5% ini ekspornya lewat Belawan, Kuala Namu beserta dengan Tanjung Balai Asahan. Nah, mungkin kalau lihat perkembangan ini luar biasa peningkatan. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat luar akan produk pertanian di Indonesia semakin Meningkat. percaya, percaya. Seperti itu. Nah, untuk impor juga seperti itu. Kita juga sedikit peningkatan beberapa komoditas impor masuk ke Sumatera Utara. Baik, Pak. Terus tadi kan sudah disampaikan Bang Sukron nih, Pak, bahwa FEB atau free on board ekspor kita besar sekali gitu ya, Pak, Sumatera Utara. Nah, sementara di Balai Besar Karantina kan, Pak, ibaratnya mungkin saya bisa bilang sebagai pintu gerbang gitu ya, Pak, Baik. ekspor impor gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih, Pak, anggapan masyarakat atau orang awam gitu bahwa kok susah gitu ekspor impor di Balai Karantina? Kira-kira gimana, Pak, pendapat Bapak tentang persepsi itu? Baik, untuk karantina pada umumnya memang orang beranggap kalau berurusan dengan dokumentasi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi, pikirannya sudah susah ini. Susah duluan ya, Pak. Betul. Kami di Badan Karantina Indonesia, khususnya di seluruh Indonesia punya aplikasi namanya Bestras. Bestras ini sambil kita ngopi, anak-anak milenial sekarang juga sudah bisa mengekspor. Bisa dibuka. Oh, iya. baik, Pak. Jadi bisa dibuka. Kita satu pintu dengan bea cukai, sehingganya lebih gampang untuk melakukan ekspor impor baik dengan domestik juga. Baik. Jadi kalau Sukron mau kirim lagi
jagung dari Tanah Karo ya. Iya. Karo. Boleh Pak. Dari Madinah, Pak. Dari Masuk Madinah. Sana ya. Dari Madinah apa? Kopi, Pak. Kopi, Kopi ah, dari ya. Natal, betul. Kopi dari Natal, kopi yang dari Aceh. Tinggal ngopi di kafenya Bapak. Buatkan buka aplikasi Bestras. Sesuaikan dengan isian formulir. Kirim. Nanti di kami ada analisa. Oh, baik. Analisa kalau ini tidak ada cemaran atau hama penyakitnya, langsung saat itu juga diberikan approve. Sertifikasinya. Ya, keluarlah sertifikasi jika semuanya sudah terjalin baik. Baik. Ya, kalau nanti ada posisi penyakitnya, itu yang menambah waktu. Oh, baik. Karena kita Butuh harus waktu ya? lakukan pemeriksaan ke tempat gudang atau ke Ke lab. Seperti rumah yang rumah. mau kita kirimkan. Nah, Ya, bawa betul, ke betul. laboratorium akan Memeriksa. pemeriksaan laboratorium. Setelah bebas, kita keluarkan sertifikat. Tapi kalau masih ada hamanya, kita namanya ada perlakuan. Oh, baik. Diobati lagi. Oh, Jadi ada masyarakat treatmentnya. jangan khawatir, ya treatment. Iya, iya, iya. Jadi masyarakat jangan khawatir bahwa nanti kalau Tiba-tiba langsung dimusnahkan gitu, enggak ya, Pak? Oh. Ada treatment lagi seperti Baik. itu supaya sampai tujuan secara ekonomi kita, masyarakat kita bisa lebih baik ke depan. Baik. Ngomong-ngomong soal komoditas tadi Pak kan, tadi udah bahas kopi, jagung nih. Betul. Iya. Kami penasaran nih kalau misalnya di Badan Balai Karantina Hewan, ikan, dan tumbuhan. Hewan, Ikan dan Tumbuhan, kira-kira komoditas paling unggul atau paling primadona di Sumatera Utara, baik yang keluar maupun yang masuk, kira-kira apa Pak? Iya. Kalau di hewan, sarang walet. Oh, Wow. Ya. Potensi usaha berarti ya, Potensi potensi air usaha. liurnya ya, Pak. Ya. Ya. Kalau di tumbuhan itu ngetren dan tidak turun-turun itu kopi. kopi ya, Pak. Oh pasti ya, kopi. Tapi- Ya. Banyak Ya, coffee shop kopi, ya, Pak, ya. sekarang. Tapi ada ngetren naik sekarang adalah ubi jalar. Oh, Ubi jalar. Jadi petani-petani kita mulai di seluruh Sumatera Utara ini ada yang menanam ubi jalar, bisa ekspor langsung. Gitu. Berarti- Terus kalau ikan, Oh ikan, Ya, ya, ikan satu satu lagi. Lupa kita ikan. kalau ikan itu ada ikan hidup namanya ikan diskus. ikan Diskus. Diskus. Ya. Oh. Itu bagus, cantik, dan bisa diekspor. Dan banyak diekspor dari Sumatera Utara. Itu 3. tiga ya, Pak. Tadi ada ikan hidup, ada ikan matinya juga, Pak. Ada. Apa itu, Pak? Ya, Kira-kira, jadi Pak? kalau ikan mati, banyak kawan-kawan pergi ke Danau Toba. Ya, Ya, pernah lah Pak. pernah. Ada namanya ikan nila. Oh, ikan nila. Itu ekspor Bapak Ibu. Kawan-kawan semuanya. Iya, kawan-kawan Ekspornya ya. nggak mati, nggak hidup, tapi sudah Diolah. di pelet. Di file ya, Pak. Ya, Iya, file. jadi dimasukkan ke cold storage, kirim ke Dikirim ya. Amerika, kirim ke Jepang, gitu. Ya, kalau dia produknya hewan, pada umumnya yang sudah dibekukan juga ada Frozen ya, Frozen. Pak. ya, daging-daging yang kita siapkan untuk ekspor. Kalau di tumbuhan juga lebih banyak, ya mungkin itu. Luar biasa. Ternyata termasuk potensi usaha juga sebenarnya buat teman-teman atau kawan-kawan yang Yang muda ya kan. Iya. Mau ekspor impor. Jadi kawan-kawan yang muda-muda ini ya jangankan untuk ekspor ya, domestik keluar saja, mau kita kirim ke Jakarta saja, peluangnya lebih besar. Besar sekali. Ada bapak kita petani yang selama ini tidak tahu kemana manajemennya atau cara pengirimnya, datang saja ke karantina. Ada yang punya kemiri. Oh, kemiri ya. Di Sumatera Utara kan top juga kemiri ya. Kemiri, betul. Bisa kita kirim ke seluruh Indonesia. Yang terakhir ini ada buah yang berada di
Sumatera Utara ini ada kuah salak. Salak Sidempuan, Iya. salak Mandailing Enak, Pak. Natal. Enak, seperti itu. Jadi banyak ya. Jadi tidak satu hal yang mustahil. Apapun bisa jadikan naiknya perekonomian pada masyarakat. Baik. Ya. Kalau contoh yang lain yang ekstrim kawan-kawan lihat memang ada namanya lagi terkait dengan lipan. Hewan hidup atau Lipan itu bisa kita ekspor, Bapak Ibu. Lah. Ya, Itu yang baru tahu ya. baru tahu ya. Itu Bisa untuk apa diekspor, Pak? Pak? Maksudnya Masih baru- ekspornya apakah? Untuk obat atau untuk Iya, itu Oh, nanti medis ya? dikirim ke sana, ke China. baik? Oh, China. Di sana bisa dibuatkan jadi hal herbal untuk Herbal. obat. Gitu. Yang aneh-aneh juga bisa kita ini cacing, kita kirim. Nanti yang nemu lipan di Dikumpulin ya. Itu, jadi kalau masyarakat mau konsultasi ke karantina terkait apa yang mau diinginkan keluar untuk menambah ekonomi kita di rumah, silakan saja. Baik. Ya. Saya baru kepikiran berarti ada ternak lipan ya kali. Ada. Jadi Sumatera ini ada ternak lipan. Ya. Saya baru Ada tahu. ternak cacing. Ya. Jangan yang heboh saja ya, zaman dulu kakek kita itu taunya nanam cengkeh, Iya. nanam vanili ya. Vanili. Terus buat kayu manis zaman-zaman Belanda dulu ya kan. Iya, iya. Nah sekarang nggak seperti itu lagi zamannya. Berkembang. Jadi ya Sudah. masyarakat kita perlu kita ajak mendapatkan nilai ekonomi Baik. lebih tinggi dibandingkan dengan zaman-zaman dulu yang sudah ditempelin harus nanam A, B, C, D gitu. Kita kan habis sampai Z juga ada kan Betul. tanaman yang harus kita tanam. Baik, Pak. Nah, tadi ngomong-ngomong soal ekonomi gitu ya, Pak. Baik. Berarti kan Balai Besar Karantina ini kan erat kaitannya dengan produsen ekspor impor ya, Pak. Iya. Nah, jadi mau ngasih tahu juga nih Pak ke kawan cerita bahwa saat ini BPS sedang mempersiapkan Pak untuk sensus ekonomi 2026. Oh. Jadi nanti semua produsen baik yang non pertanian Pak, baik nanti yang tadi produsen ekspor impor, UMKM, skala kecil besar itu didata di sensus ekonomi 2026 gitu Oke, Pak. oke. Nah, jadi ngomong-ngomong soal sensus ekonomi, boleh dong Pak kasih pesan gitu Pak ke para pelaku usaha di bidang ekspor impor untuk bisa mensukseskan sensus ekonomi Pak. Oke. Terima kasih ini Bapak Ibu di BPS ini tahun 2026 SE sensus ekonomi Betul. akan dilaksanakan seluruh Indonesia. Indonesia, betul. dan kami dari Badan Karantina Indonesia khususnya di Balai Besar Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Sumatera Utara mendukung Pak dengan terselenggaranya nanti SE 2026 26, ini Betul. bahwa terkait dengan ekonomi masyarakat UMKM kami juga ada beberapa yang kami bina Oh, ya ada bidang- UMKM kita. Terus terkait dengan kepercayaan masyarakat Betul Pak. atau nilai plus di masyarakat akan instansi yang terkait dengan BPS khususnya di karantina yang selama ini susah untuk melakukan sertifikasi dan kami di karantina menjamin barang-barang yang ada di UMKM untuk dijual ke luar negeri atau dijual antar domestik, Plastik ya. antar pulau. Terus mungkin nanti kami juga di Badan Karantina Indonesia akan mensupport digitalisasi kami. Digitalisasi ini ada di kita sebagai menambah data di yang diperlukan oleh BPS ke depan terkait dengan ekspor impor khususnya di pertanian di Sumatera Utara. Ya. Kalau dukungan untuk sensus ekonomi 2026 kami tidak tahu persis kapan di bulannya atau Pertengahan tahun biasanya Pak. Oh, pertengahan Iya, tahun ya. betul Pak. Pertengahan tahun itu Mei atau Juni, Juli. Juni ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kami juga punya program ke Amin. depan melalui Pak Presiden ke Badan Karantina Indonesia untuk mendukung suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Baik. Seperti Terima kasih itu. Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Ginting. Luar biasa ya berarti Yo. dari
Badan karantina sendiri pun mendukung ya Pak ya? Mendukung Mendukung sensus ekonomi. sensus ekonomi tahun 2026. Iya. Oke kawan-kawan cerita, tadi kita udah banyak sekali bahas. Sepertinya ini yang nonton makin penasaran kayaknya. Betul. Makin penasaran dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan juga sampai kepada penonton menjadi pengetahuan buat kita semua. Izin Bapak, ini kita sudah membahas tadi lebih dalam lagi. Betul. Terkait dengan Badan Karantina Indonesia. hewan, ikan, dan tumbuhan. tumbuhan. Jangan lupa ya, itu hewan, ikan, dan tumbuhan. Betul. Dan izin Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian semua, apabila ingin melihat hasil dari podcast kita, melihat hasil pekerjaan BPS Provinsi Sumatera Utara, silakan nanti dicek di medsos kita, di Instagram, Facebook, ya, di YouTube juga. YouTube kita ada 2, BPS Provinsi Sumatera Utara, YouTube Paskalibah Pro. Ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan tadi? Oke, untuk perlu kita sepakati bahwa negara kita ini butuh masyarakat yang sehat ya. Betul Pak. Untuk masyarakat yang jiwanya nasionalis tinggi. Betul. Nah untuk itu kita harus mendukung program Pak Presiden terkait makan Bergizi gratis. Nah, dukungan itulah membuat sensus ekonomi tahun 2026 akan lebih sukses kalau masyarakat kita kuat. Jadi Badan Karantina Indonesia mempunyai salam, yaitu Badan Karantina Indonesia kuat. Oh, gitu ya. Boleh kita coba, boleh ya. Oke. Coba Bapak yang lagi Pak. Ya, mimpin ya. Saya bilang Badan Karantina Indonesia Kuat. Oke, sip. Jadi salam dari Badan Karantina Indonesia. Kuat. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya bersama dengan narasumber-narasumber tentunya yang lebih kompeten. Terima kasih. Tetap di Paskalibah Pro. Tepuk tangan.